Adik-adik yang dikasih Tuhan, halo, halo, halo. Hai, 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 apa kabar semua? Sungguh luar biasa dahsyat ya, adik-adik pasti dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan, tetap bersuka cita dan semangat selalu ya. Meskipun pandemi masih belum berakhir nih adik-adik. Dan jangan membuat kita lemah, lemes, apalagi lengah. Tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak ya, juga makan yang teratur. Kalau harus keluar rumah, tetap masih harus taati prokes atau protokol kesehatan. Jangan lupa tetap pakai masker, ya, cuci tangan selalu dan jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke? Nah, Kak Dia berdoa nih adik-adik selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, hari ini Kak Dia mau menyampaikan kisah selanjutnya yang ada di Alkitab, yaitu tentang Gideon. Kalau kemarin Kak Dia sudah menceritakan tentang Musa dan Yosua, juga Kaleb. Nah, sekarang kisah selanjutnya adalah tentang Gideon. Siapa ya Gideon ini? Iya betul, dia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin Israel selanjutnya dan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Karena setelah Musa mati, setelah Yosua kemudian juga mati, kemudian Kaleb juga, kemudian ada Deborah, akhirnya Gideon Tuhan pakai. Nah, karena setelah Musa meninggal, kemudian digantikan dengan Yosua dan Kaleb untuk menduduki kota-kota atau daerah-daerah atau wilayah-wilayah di tanah Kanaan itu, yaitu di tanah yang dijanjikan Tuhan tersebut bagi bangsa Israel. Tahu nggak adik-adik, yang disebut bangsa Israel adalah, yaps, betul, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka semua adalah anak-anak keturunan Yakub yang sudah bertambah jumlahnya yang ada di Mesir. Ingat cerita tentang Yusuf kan? Iya, Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub. Nah, kemudian karena di Mesir dijadikan budak, lalu Tuhan membawa sekitar 2 juta orang Israel tersebut dengan dipimpin oleh Musa kembali ke tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Israel. Tuhan menepati janjinya dong kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwa Tuhan akan menyertai dan akan selalu melindungi dan akan selalu membela umatnya atau anak-anak keturunan Abraham. Nah, setelah lama-lama kemudian, pada waktu itu bangsa Israel ini sudah sangat jahat hidupnya. Suka menyembah berhala nih adik-adik. Atau mereka itu malah menyembah Allahnya orang Kanaan. Mereka sudah tidak mau lagi menyembah Tuhan Allah lagi. Mereka sudah tidak mau lagi menyembah Tuhan Allahnya Israel. Tuhan Allahnya yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf. Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Dan Tuhan gak suka loh. Lalu Tuhan mengizinkan ini terjadi adik-adik kepada bangsa itu. Yaitu Tuhan mengizinkan supaya mereka, bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa Midian dengan sangat kejam. Waduh, lalu bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Kata mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan, dan Tuhan juga menepati janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Maka Tuhan menolong bangsa Israel itu yang sedang mengalami penderitaan. Karena sebenarnya juga karena ulah mereka sendiri ya adik-adik. Salah sendiri mereka menyembah berhala. Ya gak sih? Akhirnya Tuhan memilih seseorang pemuda
dari bangsa Israel itu dari suku Manasye. Dia adalah Gideon. Nah, Tuhan memilih Gideon untuk membebaskan bangsa Israel itu dari penyembahan berhala dan menjadi pemimpin untuk menghalau bangsa Midian supaya mereka gak menindas lagi dengan kejam kepada bangsa Israel itu. Akhirnya bangsa Israel menjadi pemenang. Nah, karena Tuhan Allah yang menyertai mereka nih adik-adik. Mereka menang ya bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi Tuhan yang menyertai mereka. Tapi tahu gak adik-adik, Gideon ini sebenarnya tadinya itu seorang yang penakut loh. Dia itu suka minder nih, gak percaya diri. Ya kan? Atau gak pedenan. Gideon bilang gini nih sama Tuhan, "Oh Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Aku kan dari keluarga miskin dan aku adalah yang paling kecil di rumah bapakku." Tapi Tuhan melihat bahwa Gideon ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia juga orang yang gagah perkasa. Tetap menyembah Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah bangsanya yang menyembah berhala. Ketika Tuhan bilang kepada Gideon gini, "Jangan takut Gideon, karena aku menyertaimu." Nah, lalu Gideon menjadi berani. Lalu dialah yang kemudian membebaskan bangsa Israel itu dari penyembahan berhala. Pada waktu itu ya adik-adik, pada waktu itu pada malam hari, si Gideon ini keluar nih beserta 10 orang laki-laki. Untuk apa sih ya? Iya itu untuk menghancurkan patung-patung penyembahan dan persembahan yang disembah oleh bangsa Israel yang suka ngikut-ngikuti orang Kanaan itu. Lalu Gideon dan 10 orang itu menghancurkan patung-patung, bahkan juga patung Baal loh adik-adik. Lalu yang dilakukan Gideon selanjutnya adalah mendirikan mezbah penyembahan bagi Tuhan Allah Israel adik-adik. Adik-adik bisa baca kisah cerita ini yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 27. Oke adik-adik, yuk Kak Dia ajak kita untuk memiliki hati yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Maka apapun yang kita perbuat, pasti Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin. Mau kan adik-adik? Nah, ketika kita melakukan hal yang benar, adik-adik gak perlu takut dan gak usah malu, apalagi minder, gak pede. Nah, pokoknya percaya saja dan lakukan saja, karena Tuhan pasti akan menyertai. Contoh melakukan hal yang benar adalah mengajak teman kita untuk beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Ayo kita pergi ke sekolah minggu yuk, gamenya nanti dulu. Yuk ayo kita pergi ke sekolah minggu, nontonnya nanti dulu gitu. Ya. Atau kalau melihat adik atau kakak yang gak pergi sekolah minggu, yang gak beribadah, ditegur, "Loh Kak, kita harus ibadah dulu nih." Gitu. Ya, oke? Siap kan? Nah, terus kalau misalnya ada nih ya teman sekolahmu yang nyontek ketika ujian, jangan takut ya untuk menegur. Nah, tegur dong, jangan nyontek. Kamu nanti gak bisa pinter. Nah, adik-adik juga harus tahu waktu di mana kita harus bermain, waktu kita belajar, waktu kita untuk sekolah, waktu kita harus beristirahat, waktu kita harus makan, atau waktu kita harus beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah melakukan hal-hal yang benar ya adik-adik. Dan jangan ragu, percaya saja, lakukan saja. Oke? Yuk, terus kita berani melakukan hal-hal yang benar, percaya Tuhan pasti menyertai dan membuat adik-adik itu berhasil. Lalu menjadi terang bagi sekeliling adik-adik dimanapun adik-adik berada. Siap kan ya? Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, buat kasih setiamu yang selalu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan.
Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang ada di tempat ini Tuhan, yang ikut menyaksikan, menonton Golden Kids online service ini Tuhan. Kau menjamah setiap mereka. Berkati juga kedua orang tua mereka. Berkati juga setiap anak-anak-Mu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengerti akan firman-Mu, mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan berani melakukan hal yang benar. Mereka tidak malu, mereka tidak minder, mereka tidak ragu-ragu lagi, tetapi mereka berani dan percaya diri untuk melakukan hal-hal yang benar. Kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu ini jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi terang bagi sekeliling mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye adik-adik, happy Sunday, dan Tuhan Yesus memberkati.